Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taubat itu berasal dari kata taba yang artinya adalah kembali. Awalnya manusia ini dekat dengan Allah, tetapi kemudian menjauh karena berbagai godaan yang ada. Jadi dia kembali mendekat kepada Allah. Atau sebelumnya seseorang berada di jalan yang lurus, kemudian terjadi di dalam perjalanannya pergi ke berbagai arah yang tidak lagi sejalan, yang tidak lagi lurus. Kemudian dia kembali kepada jalan yang lurus tersebut. Allah memang memerintahkan di dalam Al-Quran lebih dari 80 kali agar manusia kembali dekat kepada Allah, kembali untuk mengharungi, menjalani jalan yang lurus. Itulah yang difirmankan Allah di dalam surah An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang mukmin kepada Allah, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang sukses, orang yang menang. Memang taubat ini adalah sesuatu yang sangat diperintahkan, sekaligus juga adalah perbuatan yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang tergambar di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang isinya lebih kurang menegaskan jika seseorang itu datang kepada Allah sejengkal, maka Allah akan datang kepadanya sehasta. Jika seseorang datang kepada Allah sehasta, maka Allah akan datang kepadanya sedepa. Kalau orang datang kepada Allah dengan berjalan, maka Allah akan datang kepadanya dengan berlari. Ini memberikan gambaran betapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai dan menyintai orang yang kembali kepadanya, dekat kepadanya untuk kembali ke jalan yang lurus. Hadirin sekalian, taubat ini memang banyak tingkatan-tingkatannya. Ada orang yang bertaubat dari dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuhnya, yaitu mata, telinga, tangan, kaki. Semua dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh itu dia bertaubat darinya. Tetapi ini adalah taubat yang boleh dikatakan biasa bagi orang yang bertaubat. Kedua adalah taubat dari segala noda dan dosa yang sifatnya berhubungan dengan hati. Dosa-dosa penyakit hati, sombong, takabur, iri, dengki, dan lain-lain sebagainya. Dia bertobat dari penyakit-penyakit hati itu dan kemudian membersihkan hatinya dari semua penyakit-penyakit tersebut. Kemudian yang paling tinggi adalah ketika seseorang sudah bertaubat, tidak saja dari penyakit-penyakit atau dosa-dosa yang dilakukan anggota tubuh dan hatinya, tetapi dia bertaubat dari taubatnya sendiri. Artinya dia belum merasa sempurna taubatnya itu, atau dia mungkin melakukannya itu tidak full sepenuhnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan karena itu dia bertaubat dari taubatnya. Ini adalah taubat orang yang paling tertinggi di dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa yang kita lakukan untuk bertaubat ini? Itu ada beberapa yang harus dan mesti dilakukan sebagai rukun dari taubat. Pertama adalah seseorang yang sudah jauh dari Allah, kemudian yang sudah keluar dari jalan yang benar, maka dia yang pertama harus menyesal atas semua yang telah dia lakukan itu. Kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
istighfar kepada Allah semua yang telah dilakukannya merupakan pelanggaran dan dosa itu. Kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Baru setelah itu dia melakukan amal-amal soleh, baik amal soleh yang berupa ibadah ataupun kegiatan sosial kemasyarakatan di dalam kehidupannya. Baru setelah itu sunat-sunatnya ya bisa dalam bentuk mandi sunat, taubat, kemudian seterusnya sholat sunat taubat memohon ampun kepada Allah sebanyak 2 rakaat. Hadirin sekalian, jangan sampai terlambat karena kehidupan kita ini sementara. Mari kita bertaubat, mohon ampun, kembali kepada kebenaran, jalan yang lurus. Karena kalau sudah napas di tenggorokan kata Rasulullah, maka taubat tidak akan diterima lagi. Keindahan hidup ini adalah ketika orang kembali ke jalan yang lurus, merasa dekat dengan Allah, berada di hadirat Allah, sehingga dia merasakan kesahduan, kenikmatan, keselamatan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.